warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam si daun nangka, tiang menyambut salam, ulun doakan mudahan masuk surga. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Amelia Faidra Elfata. Saya dari sekolah Min 11 Hulu Sungai Selatan. Teman-teman, tahukah kalian 4 sifat mulia Nabi Muhammad? Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Ayo kawan, kita mengenal sifat mulia Nabi Muhammad. Pertama sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Sidik itu artinya benar, amanah itu dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu artinya cerdas. Nah, sudah tahu kan 4 sifat mulia Nabi Muhammad? Sebelum saya mulai bercerita, izinkan saya untuk berpantun. Bunga melati sungguhlah menawan, di tengah taman jadi hiasan, sikap teladan Nabi jadi panutan, ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW, Ikhlas. Kisah ini dikutip dari buku pendidikan agama Islam dan putih pemerti. Penulis Nur Laila. Dikisahkan di kota Madinah, hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Dia biasanya duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tak henti-henti ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Ia berseru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah pada Muhammad. Dia itu pembohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis Yahudi buta itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap hari Nabi Muhammad memberikan makanan dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari sepeninggal Nabi Muhammad, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahanda, semua sunnah Nabi Muhammad telah engkau kerjakan. Namun masih ada satu sunnah yang belum ayah kerjakan." Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke pasar dengan membawa makanan. Makanan itu diberikannya untuk pengemis Yahudi yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis Yahudi itu. Akhirnya ia menemukannya. Abu Bakar mendatangi dan memberi makan, lalu menyuapi pengemis Yahudi itu.
Namun, tiba-tiba pengemis itu marah. "Siapa kau ini?" tanya pengemis Yahudi. "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Tak mungkin, orang yang biasa menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Bahkan, ia mempunyai makanan itu untukku." Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis Yahudi itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau, beliau adalah Nabi Muhammad SAW." Pengemis itu sangat terkejut mendengarnya dan berkata, "Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, namun ia tak pernah membalasku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Hatinya sungguh mulia." Setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sangat mengasihinya, pengemis itu tersentuh dan memeluk Islam. Moral cerita, teman-teman, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita semua untuk ikhlas dalam memberi. Bahkan beliau ikhlas dalam memberikan makanan kepada pengemis Yahudi yang jelas-jelas membenci dan memfitnahnya. Pada akhirnya, keikhlasan beliau membuahkan hasil. Pengemis itu sadar dan memeluk Islam. Jadi, teman-teman, percayalah bahwa keikhlasan dalam melakukan suatu hal pasti akan membuahkan hasil yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.